Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Ibu? Ini Bu, saya punya sedikit masalah di kelas. Di kelas saya ada anak yang kurang fokus buat belajar, terus juga kurang semangat gitu belajarnya. Kira-kira apa ya yang harus saya lakukan untuk menangani anak tersebut? Anak tersebut selalu seperti itu setiap hari atau dalam waktu-waktu tertentu? Hampir setiap hari atau ada? Iya, setiap hari sih. Jadi untuk belajar tuh dia kadang suka keliling-keliling aja. Buat belajar gak semangat, gak mau ngerjain tugas, Mengganggu ya pasti. iya, mengganggu teman-temannya. Selama ini yang Ibu lakukan apa? Selain apa supaya anak itu bisa mengurangi mengganggu teman itu yang selama ini Ibu lakukan apa? Saya biasanya sih yang ngajak anak-anak itu untuk belajar mengontrol anak-anak lebih dekat lagi gitu. Jadi saya perhatikan secara satu persatu gitu. Tapi itu rasanya kurang efektif. Iya, ya, kurang Bu, ya? efektif. Jadi saya hanya fokus sama satu anak itu aja, yang lain jadi terbengkalai gitu. Kira-kira mungkin Ibu punya strategi lain nggak selain dari Ibu fokuskan ke anak itu tersebut, ke satu anak itu tersebut ya supaya tidak mengganggu teman-teman lainnya. Kira-kira apa nih strategi Ibu nih? Saya kepikiran sih satu metode, Bu. Ya. Saya pengen nyoba strategi pembelajaran berdiferensiasi gitu. Jadi saya ceritanya pengen nyoba deh buat besok untuk menerapkan hal tersebut gitu. Itu bagus juga Bu Berry, mungkin dengan memberikan metode pembelajaran berdiferensiasi yang memiliki beberapa ragam mainnya, itu mungkin bisa dijadikan solusi. Bagus juga itu Bu Berry, dicoba besok ya. Oke, siap Bu. Insya Allah besok saya akan coba. Iya, semoga dengan metode yang baru ini, strategi yang baru ini bisa membantu Bu Mary dalam mengatur anak di kelas ya, supaya pembelajaran juga berjalan lancar. Insya Allah besok saya akan terapkan di kelas. Iya, coba ya, semoga Oke, besok siap. berhasil. Amin. Terima kasih waktunya. Iya Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Ya, sama-sama. Waktunya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini Bu Mary punya game namanya Make and Match. Make and Match itu adalah permainan menjodohkan gambar sesuai dengan angkanya atau asmaul husnanya ya. Jadi kita mencocokkan, dihitung dulu. Ini gambarnya ada berapa ya? Nanti kita cari angkanya berapa. Terus yang ini Ar-Rahman. Ar-Rahman tadi artinya apa? Nanti kita cari. Oh, apa ya artinya ya? Sesuaikan dengan gambarnya. Bisa? Bisa? Siap? Oke, duduk siap. Itu angka berapa yang kita dapat? 7. Cari yang gambarnya ke 7. Oh, pintar. Oke, sip duduk. Ayo. Minta maju. Minta dapat angka berapa itu sayang? 5. Cari yang gambar ada 5 yang mana? Nah, sini. Yang gambar ada 5 dihitung dulu. Mana ya? Iya, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Megi? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah, Bu Megi hari ini kita akan mendampingi Rima. Saya akan menjelaskan fokus pendampingan kita pada hari ini. Yang pertama adalah kita nanti akan merefleksi
Baik Bu Mary, terima kasih banyak sudah berbagi praktik baik ya di pembelajaran daring. Juga saya lihat di sini setiap kali saya pantau pada saat membantu pembelajaran daring dari modul ke modul itu Bu Mary ada peningkatan yang signifikan, dan di situ saya juga melihat bahwasannya kerjasama antar kelompok ya setiap kali berpol seperti itu kan semuanya aktif. Cuma beberapa kali memang dipanggil ya karena beberapa waktu lalu kan sinyal juga kurang bagus ya. Saya juga sempat terlempar beberapa kali nggak bisa masuk sampai Pak Budi bilang, Bu Endang tolong ingetin Bu Medi belum masuk dari tadi. Saya bilang kayaknya dia udah masuk deh, saya sempat lihat. Saya bilang gitu, terlempar lagi mungkin Pak Budi. Jadi ya saudara-saudara itu kan kita nggak bisa ya di luar dugaan ya. Baik Bu Medi, nah saya ingin minta hasil observasi Bu Medi yang kemarin dengan rekan sejawat, apakah sudah disiapkan itunya? Sudah, kebetulan saya nggak bawa laptop Bu, karena laptopnya lagi dipakai untuk BOP. Diri nggak di print out nggak? PDF-nya ya? Iya, PDF. Sudah saya kirim di. Iya sudah saya, tapi nggak dibuat hard copy-nya ya. Atau saya langsung lihat di sini aja deh ya. Langsung lihat di Nah untuk apa namanya hasil observasi kemarin yang Bu Medi lakukan terhadap rekan sejawat itu, waktu observasi videonya sudah saya kirim ya, tinggal yang video observasinya yang sama nanti video pasca langsung diambil videonya langsung nanti dia bersambungkan gabungannya. Belum seperti download soalnya di laptop ya. Ini BOP, jadi Iya. kasnya ada di laptop sini. Kemarin saya lupa ngingetin di print juga hard copy-nya. Mas sambil menunggu Bu Medi, dari pendampingan sebelumnya adakah hal-hal yang dianggap menjadi capaian selama 1 bulan terakhir ini? Bu Medi, capaian yang paling tinggi di materi Selama dari benar-benar Bu Medi pahami. yang paling saya meresap banget gitu ya, meresap sekali, yang begitu saya ingat sekali gitu. Ini Bu, di modul 3.1 ya, 3 pemanfaatan Aset. aset, kemudian yang pembelajaran Modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Oh iya, berarti 3.2. Ya. Yang 3.2 memaksimalkan aset tadi ya, aset dari lingkungan sumber daya di lingkungan sekolah. Kemudian di modul yang membahas sosial emosional itu modul 2.2. 2.2 itu yang paling berkesan sama saya. Nah, pada pencapaian itu, Bu Medi ada nggak yang perlu dikembangkan lagi dalam pembelajaran ini selama CGP itu berlangsung? Atau masih perlu dipelajari terus sebenarnya? Dari yang dua tadi, yang perlu saya kembangkan ya, yang di pemberdayaan sumber daya itu yang perlu saya kembangkan sekali ya. Karena kan kita perlu fasilitas pembelajaran yang lebih banyak, tapi kita harus bisa memanfaatkan aset yang lebih baik lagi. Jadi harus lebih kreatif. Ya, artinya Bu Medi harus mulai berpikir bahwa sekarang sudah bukan waktunya lagi kita berpikir defisit aset, tapi bagaimana aset yang ada itu dikelola dengan baik ya, dengan maksimal. Baik, terima kasih Bu Medi, saya sudah buka. Nah, pada fokus pendampingan kali ini kita juga akan mendiskusikan masalah penerapan aksi nyata di 3.1. Ketika itu kan Bu Medi sudah membuat aksi nyata yang mewawancarai beberapa kepala sekolah ya. Adakah hal yang berdampak atau mempengaruhi proses pembelajaran Bu Medi sebagai calon guru penggerak dalam mengambil keputusan yang sudah ditangkap? Dari wawancara beberapa rekan kepala sekolah di sekolah sekitar saya, di situ saya juga mendapatkan pengalaman dari kepala sekolah yang ada itu sudah cukup bijak, cukup mewakili
mewakili secara memutuskan dengan masalah yang dilema etika atau yang moral itu ya Bu, itu sudah ya. Dan saya juga akan lebih mempertajam lagi pengembangan saya terhadap pengambilan keputusan di antara dilema etika dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Medi. Ya, alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Baik Bu Mary, Ibu saya panggil ke sini tidak mengganggu jam. Sudah selesai ya? Sudah pulang sekolah ya? Selesai. Jadi kita belajar. Menindaklanjuti Bu yang kita obrolkan kemarin saat pra observasi sebelum Ibu melakukan pembelajaran. Ibu kan kemarin sempat datang kepada saya membicarakan masalah yang Ibu temui ya Bu ya di kelas ya Bu ya. Ada siswa yang kurang perhatian di kelas dan cenderung mengganggu temannya karena memang mungkin tidak enjoy ya di kelas yang mungkin ya karena tidak suka atau bagaimana. Ibu kemarin sempat ngobrol dengan saya mencari solusinya bagaimana dan ternyata Ibu sudah menemukan sendiri solusinya ya. Ibu coba dengan memberikan pembelajaran berdiferensiasi dengan memberikan ragam main ya Bu ya. Dan itu sudah Ibu lakukan hari ini tadi pagi ya. Ya tadi pagi sudah Ibu lakukan. Nah tujuan saya ingin melakukan perbincangan di pasca observasi ini ya. Setelah Ibu melakukan observasi ini saya ingin tahu nih setelah Ibu lakukan perubahan kemarin apakah ada perubahan yang Ibu rasakan tadi pagi. Silakan Ibu. Baik Ibu, saya akan menjawab. Alhamdulillah Ibu, setelah saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang kemarin, alhamdulillah anak-anak begitu antusias dalam pembelajaran. Tapi sebelum itu saya lebih menekankan untuk penguatan sensorinya dulu gitu dan motoriknya dulu seperti itu Ibu. Terus ketika itu anak-anak jadi lebih terpacu untuk belajar. Jadi yang Ibu berikan di pembelajaran ragam main itu apa? Maksudnya yang Ibu rasakan jadi tadinya yang anaknya nggak bisa diem atau bagaimana itu dampaknya apa setelah Ibu lakukan ini? Ibu lakukan ragam main ini. Alhamdulillah sih setelah saya menerapkan strategi tersebut, anak yang tadinya cenderung lebih aktif gitu, akhirnya dia bisa mengikuti pembelajaran tersebut dengan gaya belajar dia. Karena di setiap kelas kan pasti berbeda-beda ya gaya belajar setiap anak gitu. Nah, dengan pembelajaran tersebut, strategi itu, alhamdulillah semua anak bisa mengikutinya dengan baik. Contohnya yang Ibu temui di kelas nih, ada tipe anak yang kayak apa nih Bu? Dari 10 siswa yang ada di kelas itu ya Bu, tadi pagi Ibu lakukan itu, apa yang Ibu temui gitu? Maksudnya ada anak yang seperti apa, tertarik dengan materi yang Ibu berikan apa, terus ada mungkin saya lihat tadi pagi Ibu nonton video juga ya Bu ya? Ada nonton video, mungkin bagi kelompok mana yang lebih suka, apakah suka semua atau bagaimana, mungkin Ibu bisa ceritakan. Iya, di kelas saya kan macam-macam tuh anak-anak gaya belajarnya. Jadi tadi itu saya menonton video. Ternyata ada beberapa anak yang suka menyaksikan video tersebut, tapi ada juga beberapa anak yang teralih dengan kegiatan yang lain gitu. Namun ketika saya untuk membuat kelas tersebut menjadi lebih kondusif lagi dengan memberikan ice breaking, anak-anak jadi bisa ikut belajar lagi dengan baik lah seperti itu. Jadi bisa memperhatikan lagi, dan di situ juga saya tidak hanya memfokuskan pada cari studi aja sih. Jadi pertama diterapkan dulu sensorinya dulu deh, motorik, terus pada fokusnya dulu. Nanti kalau misalnya itu sudah semuanya menyerap ke anak-anak, insya Allah anak-anak juga bisa
bisa dengan sendirinya gitu. Baik, tadi juga sempat saya lihat ya, kalau nggak salah tuh temanya tentang ibadah haji ya. Nah, itu Ibu lakukan ibadah haji itu, saya lihat ada nonton video, kemudian ada kegiatan apa lagi tuh kemarin tuh? Oh iya, kemarin kita kan menyaksikan video ibadah haji itu sama-sama. Terus selain itu kita juga membuat tugas kelompok untuk anak-anak. Nah, jadi kita membuat seperti poster itu, terus anak-anak mengelompokkan apa aja sih yang harus dilakukan ketika dia itu pergi haji gitu, dengan menempel gambar-gambar yang sesuai seperti itu. Dan anak-anak juga senang sekali, ada yang anak-anak mengerjakan tugasnya mewarnai, terus ada yang menggunting dan menempel, jadi berbagi tugas lah dengan teman-temannya, dan guru hanya memantau saja tugas mereka seperti itu. Jadi dengan cara tersebut ternyata anak-anak juga tahu itu pembelajarannya ini, oh ternyata asik loh belajar seperti ini, belajar sama-sama dengan teman-teman. Ya, jadi anak yang sukanya dengan video dia akan jadi materinya sama yang dia Iya, sama ya. dengan kegiatan kelompoknya itu temanya sama, pelajarannya sama, tapi cara belajarnya beda. Ada yang lewat video, ada yang lewat belajar kelompok, dan ada yang kemarin masalah ada bermain peran atau Oh iya betul, ada yang bermain peran juga, terus bercerita juga. Jadi setelah menyaksikan video tersebut, salah satu anak ada yang diminta untuk bercerita gitu, siapa yang bisa menceritakan video tersebut. Dan alhamdulillah sih ada satu anak yang berani untuk menyampaikan dengan bahasanya sendiri. Jadi 3 macam